asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, terlihat hadir langsung menyaksikan pertandingan Liga 1 antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak pada Minggu 2 Februari 2025 lalu. Pada kesempatan itu, Pastoor tidak sendirian. Ada juga pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, serta asisten pelatih lainnya, Denny Lanzaat serta Gerald Vandenberg. Terlihat juga di tribun penonton Exco PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sepanjang pertandingan, Alex Pastoor tampak serius mengamati para pemain. Pada laga itu terdapat sejumlah nama pemain Timnas Indonesia di Persija Jakarta, yakni Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari. Pastoor mengatakan, ia bersama Patrick Kluivert sengaja datang langsung menyaksikan jalannya Liga Indonesia untuk mengamati para pemain. Kami datang untuk menyaksikan semua talenta pemain di pertandingan ini, ujar Alex Pastoor. Sebagai informasi, kehadiran Patrick Kluivert dan kawan-kawan secara langsung di stadion menyaksikan Liga 1 merupakan bagian dari janji mereka kepada PSSI untuk memanfaatkan talenta pemain lokal di Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menjelaskan, Kluivert tidak akan asal-asalan dalam memilih pemain yang akan dipanggil ke skuad Garuda. Berkaitan dengan pemain, alhamdulillah Coach Kluivert itu tidak memandang dari mana berasal. Artinya yang dilihat adalah persaingan pada masing-masing posisi, kata Sumarji. Kiper Indonesia Cyrus Margono akhirnya menemukan klub baru setelah sekian lama mencari. Dia resmi direkrut oleh KF Dukakjini, klub di Liga Kosovo. Ini menandai awal yang baru dalam perjalanan karir Cyrus setelah dilepas oleh Panathinaikos pada Juli 2024. Setelah itu, ia mengalami kesulitan untuk menemukan tim baru dan bahkan sempat tidak terdengar kabarnya. Sejak menjadi WNI pada Maret 2024, Cyrus Margono menghilang dari publik dan tidak aktif di media sosial. Baru pada Februari 2025, berita baik datang dari Kosovo melalui akun resmi klub. Selamat bergabung Cyrus Margono, tulis KF Dukakjini. KF Dukakjini merupakan tim yang berkompetisi di liga tertinggi Kosovo dan saat ini menduduki peringkat ke-7 di klasemen sementara. Menariknya, klub ini juga pernah berpartisipasi dalam kualifikasi UEFA Conference League musim lalu. Di masa lalu, mereka pernah diperkuat oleh mantan pemain Madura United Iran Junior. Selain itu, KF Dukakjini juga memiliki sejarah dengan meraih gelar juara Liga Kosovo pada musim 1993-1994. Harapan besar pun disematkan agar Cyrus bisa mendapatkan banyak kesempatan bermain di klub barunya ini. Langkah strategis PSSI dalam merekrut pelatih serta pemain diaspora Eropa mulai membuahkan hasil. Kini, muncul spekulasi Ian Maatsen ex-back Chelsea mempertimbangkan membela Garuda. Pemain Aston Villa itu kecewa dengan minimnya kesempatan bermain di timnas Belanda. Nama Ian Maatsen mencuat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia setelah mengaku kecewa dengan keputusan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Sang pelatih sempat memanggil ex-back Chelsea itu ke skuad The Orange dalam ajang UEFA Euro 2024, namun tidak mendapatkan kesempatan bermain 1 menit pun. Padahal, Maatsen tampil impresif di level klub, terutama saat Chelsea meminjamkannya ke Burnley. Keputusan Koeman yang lebih memilih pemain lain membuat ex-back Chelsea itu mulai mencari alternatif untuk berkarir di level internasional. Daya tarik utama bagi ex-back Chelsea itu adalah atmosfer sepak bola Indonesia yang luar biasa. Basis supporter yang besar dan dukungan masif di media sosial bisa menjadi faktor penentu bagi pemain diaspora untuk bergabung. Terlebih, ambisi besar Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 bisa menjadi motivasi tambahan. Indonesia kini memiliki daya tarik yang semakin besar bagi pemain keturunan. Magis Patrick Kluivert sebagai legenda sepak bola dunia menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pemain diaspora. Filosofi permainan juga memberikan harapan bagi pemain yang ingin berkembang. Jika Maatsen benar-benar memilih Indonesia, lini pertahanan Garuda akan semakin solid. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman para pemain diaspora, Indonesia berpeluang menjadi kekuatan baru di Asia.
Tim kepelatihan Timnas Indonesia mencicipi masakan Padang. Dari mulai pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, hingga Gerald van den Burg mencicipi masakan khas Indonesia ini. Momen tersebut pun direkam oleh akun Timnas Indonesia yang dibagikan di sosial media pada Rabu. "Enak," kata Denny Lanzaat. Menariknya, terdapat perbedaan dari piring keempat pelatih asal Belanda ini. Sebut saja Patrick Kluivert yang memilih untuk hanya mengambil sayuran tanpa mengambil makanan yang mengandung santan. Patrick Kluivert bahkan lebih memilih menyimpan lauknya di sebelah piring nasi. Sementara itu, tersorot Alex Pastoor tak ragu untuk mengambil gulai ayam utuh ke piringnya. Gerald van den Burg pun terlihat lihai menuangkan kuah pada piringnya. Sementara itu, Denny Lanzaat justru menjadi pelatih yang paling terlihat lahap. Pelatih yang memang memiliki keturunan Indonesia ini tak ragu untuk mencampurkan lauk pauk dalam piringnya. Bahkan dibandingkan pelatih lain yang masih kaku makan nasi berkuah dengan menggunakan tangan, Denny Lanzaat terlihat sudah lihai tanpa kesulitan berarti. Ternyata ada satu pemain keturunan Grade A yang gagal dinaturalisasi di era Shin Tae-yong. Sudah banyak pemain keturunan yang dinaturalisasi di era kepelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Tapi, ternyata ada satu pemain keturunan Grade A yang gagal dinaturalisasi era Shin Tae-yong. Sosok pemain tersebut diungkap staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Pemain yang dimaksud Hamdan adalah Miliano Jonathans. Waktu itu mereka mencari striker. Saya menyampaikan jika ada yang bagus namanya Miliano Jonathans. Pemain itu sebetulnya grade A-nya, ujarnya. Shin Tae-yong disebut tertarik untuk menaturalisasi Miliano Jonathans. Tapi Hamdan tak menjelaskan mengapa prosesnya batal. Ketika saya kasih nama Miliano, itu dipelajari oleh tim pelatih hingga 4 hari. Kemudian, saya dikabari kalau coach Shin Tae-yong tertarik untuk melihat pemain ini. Begitu juga dengan nama Ivar Jenner hingga Justin Hubner, ungkapnya. Pada akhirnya, hanya Justin Hubner dan Ivar Jenner yang dinaturalisasi dan kini sudah menjadi andalan di Timnas Indonesia. Sementara Miliano Jonathans saat ini namanya masih terus dikaitkan dengan naturalisasi. Bek Leeds United Pascal Struijk mempertimbangkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan pemain asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Bek berusia 25 tahun itu memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ayah. Hal itulah yang bek Leeds United tersebut memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, Pascal Struijk mengaku bahwa ia mempertimbangkan semua negara yang bisa membuatnya main di Timnas Indonesia. Apalagi pemain binaan Akademi Leeds United itu memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Meski begitu, bek berpostur 190 cm itu mengaku bahwa ia bermimpi agar bisa menjadi bagian Timnas Indonesia. Dalam wawancara lainnya pada 2020 lalu bersama Sport Magazine, Pascal Struijk mengatakan bahwa dia memiliki darah Indonesia. Orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya memiliki darah Indonesia. Saya bingung mereka tahu dari mana, ujar bek berusia 25 tahun itu. Lebih lanjut, Struijk juga mengaku bahwa terkadang ia merasa orang Indonesia, dan itu yang membuatnya mempertimbangkan untuk dinaturalisasi.